ataupun apa adanya, tetapi sangat ideal sekali kalau bagi orang melankolis nih kah. Ataupun dari bahasa lainnya bisa diartikan mutuitas, sangat menyukai sesuatu yang bermutu. Tidak hanya di luaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kancah bantretan ika di ibadah, moga-moga selalu dalam lindungan Gusti Allah Ta'ala. Paring ibaras, sehat keluargana, ban moga-moga paring lancar rezekina, amin ya rabbal alamin. Nah, kalian mungkin buatan kaula akan menjelaskan atau melanjutkan video yang kemarin tentang bagaimana cara mengetahui karakter atau watak orang-orang sekitar kita. Namun sebelum subscribe dan share and comment video ini kalau dirasa setiap orang tidak lepas yang namanya dari 4 karakter, dan yang 2 sudah kita jelaskan, yaitu sanguin atau watak ajam, nomor 2 koleris atau watak elang atau besika. Itu sudah kita bahas. Nah, selanjutnya sekarang yang ketiga adalah melankolis. Apa itu melankolis? Melankolis itu pemikir. Melankolis itu pemikir. Lebih jelasnya kalau dibandingkan dengan satu karakter hewan, maka mungkin lebih mendekati karakter anjing, karena anjing itu cerdas, pinter. Nah, melankolis ini watak dasarnya adalah pemikir. Ya, bisa dibayangkan kalau pemikir itu seperti apa. Jadi ciri-ciri pertama adalah melankolis ini ada orangnya sangat detail, tertata, dan juga sangat jelas. Melankolis ini kalau dihadapkan terhadap sesuatu, baik itu pekerjaan ataupun informasi, maka melankolis ini akan secara detail di mana kekurangannya, baik itu kerja dari segi kerja ataupun informasi. Jadi melankolis itu detail sekali dan terencana. Ketika mempunyai suatu keinginan, maka dia akan direncanakan sedemikian mungkin, mulai dari dibukukan ataupun dicatat baik-baik, terus juga target-targetnya itu diperjelas. Melankolis itu luar biasanya. Nah, ciri yang kedua, melankolis itu punya ciri-ciri yang sangat analitis, teliti. Kalau di perusahaan biasanya melankolis ini biasanya ditempatkan nang bagian analis, bagian ngoreksi apa, bagian ngoreksi data atau apa, karena sedetail-detailnya pasti akan dilihat. Kekurangannya lebih karakter melankolis ini pasti pangki. Anak orang mireng, orang dekima, ini bisa bangki. Sangat mengganggu sekali ketika ada hal-hal sesuai, walaupun nikah hal kecil. Bangki menabi dari segi karakter bangki bagi orang yang mempunyai karakter melankolis atau ada kedekatan dengan betek anjing cerdas. Nah, selanjutnya ciri yang ketiga mempunyai kebiasaan yang sangat rapi dan teratur, baik rapi dalam segi pakaian ataupun juga dalam hal pekerjaan rumah, sangat rapi sekali, sehingga melankolis nikah ketika dihadapkan pada suatu pekerjaan, maka dia bisa berlama-lama di situ untuk merapikan sesuatu, bahkan sampai ke lampi, tapi tampilnya ke lampi nikah pun dari pucuk ke pucuk nih bisa berada. Melankolis rapi dan teratur nih bisa di luar pekerjaan, bisa di dalam pekerjaan, bahkan di jalan pun. Melankolis ini sangat menyukai aturan, sangat menghormati aturan yang ada. Melankolis. Nah, ciri yang keempat, melankolis sangat haus akan ilmu ataupun pengetahuan. Jadi melankolis ini suka yang namanya pemasukan dari segi yang bisa sangat suka sekali terhadap sesuatu yang berbau ilmu. Dia suka membaca, suka mendengarkan informasi-informasi, mengumpulkan
data-data ataupun catatan-catatan. Biasanya makanya mon melankolis nika bisa dalam satu buku nika banyak catatan-catatan kaki, sangat detail sekali, sangat haus akan ilmu, bisa apa, jadi memang cenderung melankolis itu cenderung kreatif dan juga berilmu, cerdas. Ciri-ciri yang nomor 5, melankolis itu mempunyai cara berpikir untuk idealis. Sesuatu itu harus dipandang yang sangat ideal sekali. Ukurannya itu bukan ukuran standar ataupun apa adanya, tetapi sangat ideal sekali kalau bagi orang melankolis nikah. Ataupun dari bahasa lainnya bisa diartikan mutuitas, sangat tidak hanya tampilannya saja tetapi juga mutunya sangat diperhatikan. Sarang orang mempunyai watak pemikir ataupun melankolis. Nah, itu dari segi kelebihan melankolis. Nah, dari segi kekurangan, karena melankolis ini orangnya pemikir, maka dilakukan dengan semuanya itu agak lambat atau belibet. Karena sesuatu ini kan harus dimulai dengan ini, harus begini. Jadi kayak ntar ke pasar poin ya galon jadi kudu kunci kudu SN galon riyen makin menjemur pokok kabeh pikiran kabeh, sehingga terkesan melankolis itu lambat atau belibet. Itu melankolis, itu ya biasa, itu karena kekurangan. Dan selanjutnya, kekurangannya melankolis itu mudah curiga ataupun dasar wataknya itu negatif thinking. Jadi ketika mendengar sesuatu kabar, maka dia langsung atau mendengarkan suatu informasi, maka otaknya langsung bekerja apa dulu ini kan. Jadi langsung istilahnya curiga, negative thinking. Dia harus tahu dulu, dia harus mengumpulin kebenarannya dulu, dia harus detail dulu dari mana informasi ini. Jadi mudah curiga lah intinya, gampang curiga atau negative thinking. Kalau gampang mana beda mau urusan bi orang melankolis nikah harus dijelaskan secara detail dulu baru bisa percaya. Lalu selanjutnya, kekurangan melankolis itu sering mengorbankan dirinya terhadap sesuatu demi kepuasan Bang Tibi. Contoh pekerjaan-pekerjaan di rumah atau di pekerjaan di lapangan, di kantor atau di mana saja. Apa aja kadang lebih nyaman ikhlaku tibi demi kepuasan. Jadi mengikhlaku orang lain, maka anggap aja sesempurna dirinya itu pasti kurang di hadapan orang yang melankolis. Jadi dia lebih ngaleh kok salah kau tibi koin apa lo kok mau ikhlaku tibi, begitu menurut karakter melankolis. Lalu kekurangan berikutnya, melankolis itu kadang memang orangnya tidak banyak ngomong karena memang yang bermain itu pikiran, jadi benih colong. Beda dengan orang senguin itu kadang colong, otak lo pate main. Karena terlalu banyak ngocang ya, obrolannya terlalu banyak sehingga otaknya ini hati dangkal. Nah, kalau melankolis ini ya sebaliknya, otak saya main colok titik keluar. Tapi setelah keluar biasa nampak kaku atau bekasar. Itulah kekurangan dari segi karakter melankolis atau kita gambarkan dengan betek anjing. Nah, itu dari segi pengertian tentang melankolis. Selanjutnya pun karakter nomor 4, neka nyamana plekmatis. Kalau kita gambarkan the hewan, plekmatis neka bisa lebih ke karakter koceng. Jadi koceng ini kan kimo adalah menarik, menyenangkan, tetapi bawaannya memang pemalas, suka leye-leye, suka tiduran, selalu tidur itu. Artinya model orang ini modelnya model pemalas. Nah, itu paling tepatnya gambaran terhadap neka saya nyamaki plekmatis. Nah, plekmatis itu ciri-cirinya pertama, nikah santai, tidak ambisi, mengalir saja. Lebih pada orang yang punya karakter santai, tidak ambisi, terus mengalir saja hidupnya tanpa ada
tanpa ada target-target tertentu untuk jalanin hidup atau dalam pekerjaan. Nikah ciri-ciri, salah satu contoh bahwa nikah salah satu ciri dari selanjutnya yang nomor 3, ciri-ciri pragmatis adalah sosoknya setia, sangat setia baik terhadap pasangan ataupun terhadap pekerjaannya. Dia sangat tidak jenuh, tidak bosan-bosan dengan suatu pekerjaan yang seharian hanya melakukan itu saja, dan tidak jadi lo bosanan, orang lo bosanan walaupun model lah baik pekerjaan atau apa model monoton. Jadi sangat tahan manabi saya punya karakter pragmatis. Nomor 3, ciri-cirinya pragmatis nikah tidak menyukai konflik. Artinya di mana beda kecenderungan untuk lo nyaman da orang, maka pragmatis itu biasanya menghindar. Artinya bikin sesuatu yang orang lain gak nyaman nih kah, lo biasa bagi orang pragmatis. Artinya selalu mengikuti saja orang lain. Artinya lo selalu lo gampang bentrok, lo gampang bikin orang lain emosi, bahkan cenderung manabi dalam hubungan pragmatis itu sangat disukai beberapa teman atau beberapa kawan. Sangat disukai dalam berkawan. Pragmatis karena orangnya sangat menghindari yang namanya konflik. Tidak suka hal-hal ribut nih, kayaknya makin. Terus yang nomor 4, gini tidak ambisi dalam hal sesuatu, terutama dalam pekerjaan ataupun pencapaian. Ini kan tidak ambisi bagi pragmatis. Pragmatis ini kan pragmatis nih kan model orang ini kan model semacam orang pemalas, lako model ya leye terus di rumah saja, sementara orang lain sibuk kesana kemari. Pragmatis biasa saja dengan kesibukan sebenarnya. Pragmatis sangat menyukai, sangat menikmati. Jadi bahkan dalam kesendirian pragmatis itu sangat pragmatis dalam kesendiriannya nikah sangat tahan. Beda orang yang model tak keluar, tak berdemar terus. Ini kan mungkin salah satunya ciri-ciri. Nomor 5 ciri-ciri nikah selalu menyetujui orang lain. Jadi mana diminta pendapat ya atau tidak, ya pasti yang dipilih pasti sesuatu yang nyaman ke orang lain. Diminta setuju ya gampang setuju. Artinya tak gelak dari bahwa menghindari yang namanya konflik atau ketidaksetujuan itu sangat dihindari oleh karakter pragmatis. Itu pragmatis. Nah, di situ kelebihan daripada karakter yang namanya karakter pragmatis ataupun yang kita kenal dengan ciri-ciri atau watak. Namun di situ juga ada kekurangan. Kekurangan pragmatis itu ya karena orangnya pasif, hanya melihat saja. Gelak kisah. Pragmatis ini kecenderung orang model pemalas, tidak punya target, tidak punya gairah untuk terhadap sesuatu. Jadi ya, orang yang pemalas lah model. Lo kama ya begitu. Dan juga pragmatis itu kekurangannya ketika diminta untuk memutuskan sesuatu, maka sulitnya luar biasa. Melarat orang pragmatis nikah yo heda milih sekema A si B paling tak teroter, ya dialihkan untuk pembicaraan lain ya untuk menghindar ya atau tidak. Itu saya nyamain pragmatis itu dari segi kekurangannya, tapi membingungkan orang lain yang menunggu kata ya atau tidak. Itu bagi ciri khas kekurangan pragmatis juga ini. Ketika berada di suatu tempat yang baru, di suasana yang baru, maka pragmatis ini biasanya di awal sulit sekali untuk beradaptasi, bisa mengikuti apa yang ada di situ, bisa langsung nyaman. Jadi dari awal itu sulit sekali untuk bisa campur orang, untuk bisa long-bolong orang, sulit di awalnya, tapi setelah biasanya berlama kelamaan bisa ya, dia jadi teman yang baik, teman pendengar yang setia.
Nah, di situ dari segi kelebihan dan kekurangan karakter flekmatis ataupun karakter atau bebetek koceng. Demikian video yang sekadin tak badana video yang kita buat. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.